Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 231, Distribusi. Di grup Raspen, Ellen penuh dengan kekhawatiran. Dia mengira Ivan akan menghubungi Lard untuk menyelamatkan Ingrid. Ivan khawatir Ellen terlalu khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia menghibur dengan lembut. Tidak apa-apa. Aku telah menemukan Ingrid dan membawanya kembali. Lard memintanya untuk melakukan beberapa bisnis di sana. Bukankah grup Raspen akan memperluas bisnisnya di Giant? Ingrid akan tinggal di sana sambil melakukan beberapa persiapan. Selain itu, mandor tenaga kerja juga sudah ditenangkan. Baguslah. Ellen akhirnya menghela napas lega, dan dia percaya sepenuhnya pada Ivan. Dia meninggalkan gedung grup Raspen bersama Ivan untuk pulang. Mungkin karena mereka berdua sudah terlalu lama berkomunikasi mendalam gerakan Ellen ketika berjalan cukup aneh. Mungkin karena dia terlalu tegang sebelumnya, sekarang dia merasa lega, dan kakinya menjadi lemah. Kamu bajingan, lain kali tidak boleh selama itu, kata Ellen dengan marah. Ivan merentangkan tangannya. Salahku? Tentu saja. Oke, sayang, istirahatlah. Grup Raspen masih membutuhkanmu. Pagi hari aku harus pergi ke Giant. Dan setelah semuanya sudah siap, aku akan menjemputmu dan ibu kita di sana. Oke. Suara Ellen berubah. Nenek, kakek, dan yang lainnya ada di Giant. Orang tuaku juga ada di sana. Ketika aku pergi ke Giant, bisakah kita mengunjungi mereka? Kakek nenekku belum pernah bertemu denganmu? Baik, tidak masalah. Pukul 9 pagi. Ivan telah kembali ke Giant dengan helikopter. Kali ini, suasana hatinya sangat berbeda dari terakhir kali dia datang ke Giant. Waktu itu, dia hanya datang ke Giant untuk bermain, bepergian, dan membangun bisnis. Tapi kali ini, dia sudah tahu identitasnya. Kota Giant, keluarga Reed. Kematian tragis 153 orang. Dia harus membalas dendam. Dia harus melakukannya tidak peduli seberapa besar harganya. Ini adalah tujuan utamanya kembali ke Giant. Tapi, dia juga tahu bahwa melawan Raja Kota Giant, Gregory Barnes, tidak akan terjadi dalam satu hari. Sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Raja Kota Giant. Tentu saja, dia bisa menerobos, tapi risikonya terlalu besar. Belum lagi dia tidak tahu apa ada ahli bela diri di sekitar Raja Kota Giant. Meskipun dia berhasil menerobos dan membunuh Gregory Barnes, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Setelah dia mati, anggota keluarga Barnes yang lain akan segera menjadi Raja Kota Giant berikutnya. Apa yang harus dia lakukan adalah mencabut musuh sampai akarnya, memastikan mereka tidak akan dapat bangkit kembali. Tapi sebelum itu, tujuan utamanya adalah menemukan Ingrid. Bagaimanapun juga, Ingrid berasal dari grup Raspen. Dan dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahui keberadaan Ingrid Hasara? Ivan bertanya kepada Sekar ketika dia turun dari helikopter. Ya. Sekar sepertinya sudah lama menunggu Ivan, memegang komputer tablet di tangannya dan membuka album. Lihat, Tuan Muda. Dalam album, ada beberapa gambar. Hanya ada 2 mobil di dalam gambar, Maybach dan mobil sport putih. Kami menyelidiki sistem pengawasan dan menemukan bahwa rekaman sistem pengawasan telah dihapus untuk beberapa waktu. Melalui berbagai hubungan dan cara pemulihan gambar, beberapa gambar berhasil dipulihkan. Ini adalah gambar 10 menit sebelum aku tiba di lokasi. Bisakah mencari tahu siapa yang keluar dari kedua mobil itu? Tentu saja Tuan Muda, mobil putih ini adalah kop impor yang dikustomisasi secara khusus. Bermerek Shelby, harga terendah sekitar 98 miliar. Penduduk kota Giant yang menyukai dan memilikinya tidak mencapai 10 orang. Lagi pula, lihat plat nomor Maybach ini. Giant A886? Tanya Ivan. Apa yang begitu istimewa? Bisa dikatakan, plat nomor adalah wajah seseorang atau suatu keluarga. Dan biasanya, dari plat nomor, kita bisa mengenali pemilik dari mobil ini. Di Giant, hanya keluarga Hasara yang menggunakan plat nomor Giant A. KH, keluarga Hasara? Ya, Tuan Muda. Jika tebakanku benar, aku khawatir Bu Hasara memiliki latar belakang yang kuat. Penculikan ini tidak hanya menggerakkan kita tetapi juga orang-orang dari keluarga Hasara. Nona Hasara seharusnya dibawa pergi oleh orang-orang keluarga itu, keluarga Hasara. Apalagi setelah penyelidikan kami, dari 57 orang yang menculiknya, 8 meninggal dan hanya 49 yang tersisa. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang keluarga Hasara. Tidak peduli bagaimana kami bertanya kepada 49 orang ini. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sana. Apa latar belakang keluarga Hasara? Tanya Ivan. Menurut deskripsimu, mereka sangat hebat? Ya.
Ketika sampai di villa, Seker segera memberikan dokumen kepada Ivan. Dokumen itu tentang tata letak kota Giant. Ivan membacanya dan berkata, ada 6 keluarga bangsawan di Giant, yaitu Donnie, Parker, Walker, Simon, Hasara, dan Mark. Di atas 6 keluarga bangsawan adalah keluarga kerajaan, keluarga Barnes. Keluarga Hasara adalah salah satu dari 6 keluarga bangsawan, sudah bertahan selama hampir 600 tahun. Memiliki latar belakang yang lebih kuat dari keluarga Ma dan Nona Hasara pasti berasal dari keluarga Hasara. Kepala keluarga Hasara saat ini, David Hasara, berusia kurang dari 50 tahun. Kekuatan keluarga Hasara menyebar ke seluruh Giant. Dan dalam beberapa hal, bahkan keluarga Mark bukanlah tandingannya. Ivan terus membaca dokumen itu. Dia memiliki pemahaman umum tentang distribusi kekuatan di Giant. Dari 6 keluarga bangsawan, keluarga Don adalah yang terkuat, diikuti oleh keluarga Parker, dan kemudian Walker, Hasara, dan Simon. Keluarga Mark adalah pendatang baru, terlemah di antara 6 keluarga bangsawan. Lalu keluarga Barnes yang bahkan berada di atas 6 keluarga bangsawan. Setiap tahun, sebagian dari uang yang diperoleh oleh 6 keluarga bangsawan diberikan kepada keluarga Barnes. Tentu saja, hanya karena leluhur keluarga Barnes adalah pahlawan kerajaan Dragonfire, jenderal pendiri negara, memiliki jasa luar biasa. Selama kerajaan Dragonfire tidak jatuh, keluarga Barnes akan terus berkembang. Jika keluarga Barnes mengatakan sesuatu, 6 keluarga bangsawan harus mematuhinya. Tuan Muda, menurut proses penculikan yang Anda berikan dan beberapa petunjuk yang kami dapatkan, Bu Hasara pasti tidak akan membiarkan orang-orang keluarga Hasara membunuh para mandor itu. Tetapi hasilnya tetap ada yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang datang ke sini memiliki identitas yang tinggi dan Nona Hasara tidak memiliki wewenang untuk melarangnya. Dia seharusnya dipaksa pergi. Aku telah menyelidiki sistem pengawasan untuk rute pulang mereka ke keluarga Hasara. Sistem pengawasan menunjukkan bahwa kedua mobil itu memang memasuki wilayah keluarga Hasara. Mereka membawa Bu Hasara pulang, tapi aku masih belum tahu alasan dia dipaksa pulang. Kata Seker. Meskipun keluarga Mark kuat, masih sulit untuk menyelidiki urusan internal keluarga bangsawan. Ketika Seker sedang menjelaskan tentang keluarga Hasara, tiba-tiba, ponsel dan tablet Ivan dan Seker berdering secara bersamaan. Mereka memeriksa ponsel mereka. Ada banyak berita dan pesan. Isi berita dan pesan ini kira-kira sama. Grup medis langit mengumumkan bahwa pada jam 8 malam ini, konferensi obat terbaru akan diadakan. Obat baru ini memiliki terobosan kualitatif dalam perawatan perbaikan tulang. Grup medis langit menghabiskan triliunan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Serangkaian berita, seakan-akan seperti sudah berjanji, datang terus-menerus tanpa akhir, termasuk jendela pop-up, berita, dan video pendek, semua menunjukkan hal yang sama. Ivan membuka beberapa dengan acak dan rautnya menjadi serius. Menurut berita dan foto, yang disebut obat baru itu sebenarnya adalah krim intermittent super yang dia jual kepada Neil. Bab 232, Ayam yang bertelur. Sial! Keluarga Simon ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak hanya Ivan tetapi juga Seker melihat bahwa itu adalah krim intermittent super. Apaan investasi triliunan dan dikembangkan dengan penuh perjuangan? Tuan Muda, ini krim intermittent super Anda. Tuan Muda, apakah keluarga Simon sudah memberikan 200 triliun seperti yang dijanjikan? Tidak, belum ada yang menghubungiku. Ivan hanya mengerutkan kening untuk waktu yang singkat dan kemudian kembali tenang. Apakah grup medis langit dimiliki oleh keluarga Simon? Ya, tapi di permukaan, grup ini dijalankan oleh keluarga Smith, yang merupakan nomor 1 dalam daftar orang kaya. Tetapi pengendali sebenarnya adalah keluarga Simon. Seker sangat tidak yakin. Tuan Muda, sepertinya mereka ingin menelan resep Anda dengan cuma-cuma dan tidak memberikan sepeser uang pun. Benar-benar tidak tahu malu. Haha. Ivan tersenyum kecil. Kamu bisa mengirim seseorang untuk memberitahu mereka dan mengingatkan mereka untuk membayar kembali uang itu. Dan beritahu mereka, jika mereka tidak membayarnya, aku akan menghancurkan keluarga Simon. Menghancurkan keluarga Simon? Seker tertegun sejenak. Wajahnya sedikit tidak enak dilihat. Keluarga Mark sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Simon. Mereka tidak bisa bicara seenaknya. Siap. Namun, Seker segera mengaturnya dan kemudian bertanya kepada Ivan. Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan dengan keluarga Hasara? Karena Ingrid pulang ke keluarganya, dia seharusnya baik-baik saja, dan kita bisa menunggu dulu. Untuk mereka yang meninggal, kamu harus memberitahu Lard dan memintanya untuk memberikan kompensasi yang baik. Pembayaran proyek itu juga harus dibayarkan sesegera mungkin. Selama 2 hari terakhir, Lard sibuk membangun berbagai hubungan dan menyewa kembali gedung perkantoran di Giant. Sebagai grup real estate, tidak mudah bagi grup Raspen untuk pindah dari kota Sisbay ke Giant. Lagi pula, real estate sangat sensitif. Jika mereka ingin memiliki pijakan, mereka perlu membuka banyak jalan. Kalau grup Raspen yang dulu, tanpa bantuan keluarga Mark, mereka tidak akan bisa melakukannya. Seker pergi. Ivan bersandar di sofa sendirian,
tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah 10 menit, dia bangkit dan berjalan keluar dari area villa. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Augia Skelford, dia naik taksi dan pergi ke tempat kediaman keluarga Reed dulu. Hampir 20 tahun telah berlalu. Rumah yang besar telah menghilang dan digantikan oleh kediaman yang besar. Di depan gerbang, ada 2 singa batu yang besar. Ada kalimat yang terukir di kiri dan kanan gerbang. Bagian atas tertulis, "Mengendarai angin dan ombak, aku ingin melawan arus lautan." Dan bagian bawah tertulis, "Cambuk mempercepat kuda, aku ingin minum anggur naga kuning." Dinamai, "Pahlawan terhormat." Tulisannya tampak seperti naga dan phoenix yang menari, penuh semangat dan kuat. Tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah buatan seorang tuan pendekar yang ahli. Ivan menggunakan penglihatan batinnya untuk melihat menembus dinding. Beberapa pohon willow di depan halaman meledakkan sutra biru mereka di bawah angin, yang sangat indah. Jembatan kecil di halaman mengalir, bunga-bunga mengalir. Tanaman hijau ada di mana-mana, ikan bermain di air dan mereka terbang bebas. Tapi anehnya, tidak ada yang tinggal di sana dengan atmosfer seperti itu. Di seluruh kediaman, kecuali beberapa meja dan kursi, hanya ada beberapa patung di lobi. Dan tidak ada yang lain. Oh, ada satu orang. Seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu lantai dan membersihkan perabotan. Mirip dengan apa yang terlihat lebih dari 10 tahun yang lalu. Tetapi berbeda dengan waktu itu, banyak hal telah ditambahkan. Ivan melirik kompleks yang indah dan berkata pada dirinya sendiri, "Dulu, keluarga Reed tinggal di sini. Sungguh keluarga yang mulia." Kediaman ini memiliki beberapa lantai di dalamnya. Interiornya seperti taman kecil dengan pavilion di halaman. Sangat lengkap, seperti rumah pangeran di masa lalu. Ivan membayangkan betapa makmurnya keluarga Reed dulu. Lebih dari 100 orang tinggal di tempat yang begitu besar. Pasti sangat meriah dan penuh kegembiraan ketika merayakan hari raya. "Kamu siapa?" Sebuah suara bertanya tiba-tiba datang dari suatu tempat. Ivan tertegun sejenak dan kembali sadar, hanya untuk menyadari bahwa dia telah berjalan ke gerbang tanpa sadar dan datang ke kediaman itu. Yang bertanya padanya adalah Bibi yang sedang menyapu lantai. Ivan tersenyum dan berkata, "Bibi, aku ingin bertanya, kenapa tidak ada orang yang tinggal di rumah dengan halaman yang begitu besar? Aku juga tidak tahu, aku hanya ditempatkan di sini oleh perusahaan pembantu rumah tangga untuk membersihkannya setiap hari. Tapi rumah ini telah kosong selama lebih dari 10-20 tahun." Tukang sapu melihat bahwa Ivan cukup tampan, jadi dia bersedia menjelaskan. "Kamu bukan orang sini ya? Hampir 20 tahun yang lalu, kamu mungkin belum lahir, tetapi ada seorang pengusaha besar. Nama keluarga pengusaha itu adalah Reed. Jika dia masih hidup, dia pasti akan berada di posisi ketiga daftar orang kaya. Sayangnya, ada kebakaran dan kemudian membakar semuanya. Sayang sekali." "Itulah cerita yang kudengar." Ivan tersenyum dan berkata, "Bibi, setelah tempat ini terbakar, siapa yang memilikinya? Ini aku tidak tahu, aku hanya mendengar bahwa beberapa orang hebat membayar untuk memperbaikinya dan mereka mencoba mengembalikannya ketika ditinggali keluarga Reed." Tukang sapu berkata dengan penuh emosi. "Keluarga Reed masih di sini pada waktu itu, ketika aku masih muda, baru berusia 20 en. Waktu memang tidak bisa dilawan, tidak peduli seberapa keras aku mempertahankannya, banyak yang telah berubah. Anak muda, apa pekerjaanmu? Apa punya pacar?" Bibi, aku mahasiswa sejarah dan sastra. Aku suka sejarah. Aku ingin menulis artikel. Bisakah Anda membawa aku berjalan-jalan memutarinya?" Ivan berbasa-basi dengan tulus dan berhasil mengabaikan pertanyaan terakhir dengan cerdik. "Haha, boleh. Biasanya tidak ada yang datang ke sini, jadi aku pun cukup menganggur." Tukang sapu memandang Ivan dari atas ke bawah dengan puas. "Apakah kamu seorang mahasiswa?" "Aku memiliki seorang putri yang seharusnya seusia denganmu. Dia berusia 20 tahun. Di kediaman keluarga Simon. Sebagai keluarga bangsawan, tempat tinggal keluarga Simon tentu saja sangat mewah dan tenang. Di lingkar pertama Provinsi Jayan, sulit membayangkan akan ada tempat yang sepi dan antik seluas 500 hektar di tengah hiruk-pikuk kota. Ini adalah tempat di mana orang-orang dari keluarga Simon tinggal dan bekerja. Tempat ini disebut matahari dan bulan di danau. Hanya karena terdapat danau di 3 sisi, dan pemandangannya sangat indah. Area kantor diberi nama matahari dan area tempat tinggal bulan. Kepala keluarga Simon, Yanko Simon, berdiri dengan tenang di tepi danau dengan tangan di punggungnya. Dia berusia 60 en dan dia akan datang ke danau untuk menikmati pemandangan danau ketika dia sangat bahagia. Tapi hari ini, hal yang membuat dia senang tidak lain adalah krim intermittent super yang akan segera diproduksi dan dijual secara massal. Neil Simon berdiri berdampingan dengannya. "Kakek, krim intermittent super akan dirilis malam ini. Setelah dirilis,
Status keluarga Simon akan naik dan sebentar lagi akan melampaui keluarga Walker. Neil tertawa. Ya, dalam bidang medis keluarga Walker selalu menekan kita, tapi sekarang, kita memiliki krim intermittent super. Di masa depan, keluarga Walker akan sepenuhnya dikalahkan di pasar perawatan cedera jatuh dan tulang. Grup kita telah memperkirakan bahwa dalam 1 tahun krim intermittent super akan memberikan keuntungan setidaknya triliunan. Tidak hanya dapat memasuk obat-obatan di sektor swasta, tetapi juga sektor militer. Setiap tahun, ada banyak pasukan yang terluka di kerajaan Dragonfire. Sektor militer saja dapat menambahkan lebih dari 75 miliar dolar kepada kita. Ditambah pasar luar negeri. Mata yang kau tajam. Dalam 3 tahun, aset keluarga Simon kita akan berlipat ganda, tidak hanya melampaui keluarga Walker, melampaui keluarga Don pun bukan hal yang mustahil. Neil, kali ini kamu telah berkontribusi besar dan akan tercatat di sejarah keluarga. Ayo, kamu ingin kakek memberimu hadiah apa? Aku. Neil hendak berbicara ketika tiba-tiba asisten Simon yang kau datang dengan tergesa-gesa di kejauhan. Tuan Pendekar, seseorang datang dan berkata dia ada di sini untuk mengingatkan kita untuk membayar hutang kita. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tentu saja, yang kau tahu dari mana resep itu berasal. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Neil, pergi dan lihat apakah dia itu adalah. Ivan, jika ya, datanglah kemari. Jika tidak, minta dia kembali dan mengambil uangnya sendiri. Siap. Neil mengangguk, berhenti sejenak dan kemudian bertanya. Kakek, jika itu dia, apakah kita benar-benar ingin memberikan 200 triliun ini kepadanya? Haha. Yang kau mengelus jenggotnya yang panjang. Kalau dia mau 210 miliar atau 420 miliar, berikan saja kepadanya, tidak masalah. Tapi kalau 200 triliun, krim intermittent super adalah milik keluarga Simon. Apa hubungannya dengan Ivan? Namun, tetap harus menemui orang ini. Jika dia benar-benar mampu, akan lebih baik bagi ayam yang bisa bertelur untuk tinggal di dalam keluarga Simon. Aku mengerti. Neil diam-diam melangkah mundur. Bab 233, masuk keluarga istri. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika Neil kembali, Yang kau melihat bahwa ekspresinya agak aneh seolah-olah dia menahan senyumnya. Yang kau penuh keheranan dan bertanya. Neil, ada apa? Ada hal baik apa? PVFT. Neil akhirnya tidak bisa menahannya. Tidak, kakek, hanya saja pria yang baru saja datang untuk menagih hutang mengatakan sesuatu yang membuatku ingin tertawa. Oh, apa yang dia katakan? Haha, kakek, orang itu mengatakan bahwa Ivan memintanya untuk memberi kami pesan. Kata Neil sambil tersenyum. Jika kita tidak membayar hutang kita, mereka akan melenyapkan keluarga Simon. Haha. Yang kau menatap langit dan tertawa. Anak muda zaman sekarang cukup berani. Selama ratusan tahun, tidak banyak orang yang berani mengatakan hal ini kepada keluarga Simon. Menarik. Aku ingin melihat apakah dia punya nyali untuk melenyapkan keluarga Simon. Saat ini nama mansion keluarga Reed adalah kediaman pinggir sungai. Tukang sapu mengajak Ivan berjalan-jalan di sekitar kompleks. Bibi itu sangat antusias. Setiap kali ada sedikit sejarah, dia akan mengambil inisiatif untuk menjelaskannya. Aku sudah bertanggung jawab atas kebersihan di sini selama hampir 5 tahun dan aku tahu segalanya di sini. Anak muda, bagaimana? Apakah sudah cukup bahannya? Ya. Ivan mengangguk sambil tersenyum dan matahari siang menyinari wajahnya, penuh dengan energi anak muda. Wajahnya yang tampan membuat orang merasa seperti angin musim semi berhembus dan membuat suasana hati menjadi jauh lebih baik, tapi sepasang matanya yang cerah itu sedikit banyak menunjukkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Kediaman pinggir sungai. Ogias mengatakan kepadanya bahwa meski nama kediaman Reed berbeda, tapi tetap memiliki arti yang sama. Siapa yang memperbaiki kediaman keluarga Reed? Siapa yang mengubah namanya? Entahlah. Sudah lebih dari 10 atau 20 tahun. Sejak kebakaran, nama tempat ini diubah menjadi kediaman pinggir sungai. Kata tukang sapu. Tapi aku mendengar bahwa tempat ini dibeli oleh seorang pria yang kaya dan kudengar katanya saat itu keluarga Reed sudah mati sebelum kebakaran terjadi, tetapi ini semua adalah rumor dan tidak boleh dianggap serius. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Apa akun WhatsAppmu? Bisakah kamu menambahkan Bibi sebagai teman? Aku ingin mengenalkanmu pada putriku. Aku tidak boleh pacaran dini di sekolah. Kata Ivan tak berdaya. Pacaran dini? Sudah mahasiswa pacaran dini apaan? Malah ada mahasiswa sudah punya anak. Tukang sapu membuka WhatsApp dengan terampil, membuka grup WhatsApp bernama Keluarga Bahagia, dan mengklik foto profil putrinya. Lihatlah, ini putriku, bukankah dia cantik? Sebelum Ivan sempat berkomentar, dia melanjutkan. Cepat, tambahkan Bibi sebagai teman.
Ivan tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menambahkannya sebagai teman. Yang mengejutkan Ivan, nama online-nya adalah Cinta Tenggelam, kamu boleh juga. Haha, tidak menyangkanya ya. Bibi dulu anggota keluarga Cinta Tenggelam. Melihat tatapan tertegun Ivan, dia cukup bangga. Aku anggota terakhir dari keluarga Cinta Tenggelam, haah. Waktu telah berubah dan platform online itu masih populer saat itu. Nama ini adalah nama online saya dari platform itu, yang digunakan sampai sekarang. Benar-benar nostalgia. Ivan berkata dengan penuh kekaguman, keluarga Cinta Tenggelam. Dia telah mendengar tentang keluarga itu. Mereka sangat populer bertahun-tahun yang lalu. Jika dia ingat dengan benar, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Mars. Itu kemudian digantikan oleh tren baru, yaitu kata-kata singkatan. Lebih jauh ke belakang. Ada banyak variasi dari hal-hal yang populer. Ya, tidak ada yang mengerti kehebatan keluarga Cinta Tenggelam. Meskipun aku tidak berada pada masa-masa kejayaannya. Tukang sapu hendak mengatakan sesuatu ketika ponsel Ivan tiba-tiba berdering. Sekar menelepon. Tuan muda, orang yang kukirim ke keluarga Simon untuk meminta hutang telah kembali. Oh, bagaimana hasilnya? Hah, jangan dibicarakan. Keluarga Simon benar-benar tidak tahu malu. Mereka mengatakan bahwa jika menginginkan uang, tuan muda harus pergi ke keluarga Simon untuk mengambilnya secara langsung. Sangat menjijikan, jelas sekali mereka tidak mau memberikannya kepadamu. Sekar kesal. Tuan muda, mengapa kita tidak meminta kakekku untuk menemui mereka dan membantu Anda mendapatkan kembali 200 triliun itu? Tidak perlu, mereka memintaku datang sendiri, aku akan pergi sendiri. Ivan tampaknya mengharapkan hasil seperti itu. Kamu tidak perlu mengganggu kakekmu untuk uang ini. 200 triliun terlalu banyak untuk orang biasa. Bahkan untuk orang-orang terkaya dalam daftar orang kaya, itu adalah jumlah yang besar. Namun, untuk keluarga bangsawan, itu tidak banyak. Paling-paling, itu hanya setara dengan keuntungan setengah tahun. Ini. Sekar bingung ketika mendengar Ivan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kediaman keluarga Simon secara langsung. Tuan muda, di mana Anda? Aku takut diawasi. Kita akan bertemu dan mengobrol langsung saja. Kediaman pinggir sungai, aku akan menunggumu di gerbang kediaman pinggir sungai. Baik. Ivan menutup telepon. Ivan berkata kepada tukang sapu itu. Bibi, terima kasih. Aku ada urusan lain, jadi aku pamit dulu. Baiklah. Tukang sapu itu memandang Ivan dengan puas dan mengikuti di belakangnya. Anak muda, aku akan memberikan nomor WhatsApp putriku kepadamu. Kalian bisa berbincang-bincang sendiri, putriku cukup cantik dan kami adalah penduduk asli Jayan, memiliki 7 atau 8 rumah. Kami hanya memiliki 1 anak perempuan. Jika kamu bersedia menjadi menantu kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kulihat, kamu mengenakan pakaian yang sederhana, keluargamu seharusnya sederhana bukan? Jika masuk ke keluargaku, aku jamin hidupmu akan 10 kali lebih baik dari sekarang. Ivan malu, ternyata bibi ini begitu baik kepadanya karena dia sedang mencari seseorang untuk menjadi menantunya. Selain itu, apakah semua bibi tukang sapu bisa begitu kaya sekarang? Sial, dia punya 7 atau 8 rumah. Tukang sapu itu terus berbicara dan Ivan mengangguk dari waktu ke waktu. Akhirnya, 10 menit kemudian, sebuah Rolls Royce diparkir di depannya, Sekar turun dan membukakan pintu untuk Ivan. Tuan muda, silakan masuk ke dalam mobil. Tukang sapu itu terpana dan tidak percaya, Ivan duduk di kursi belakang Rolls Royce dan berkata, Bibi, selamat tinggal. Rolls Royce mulai jalan dan tukang sapu tersadar. Dia buru-buru berteriak. Anak muda, ingatlah untuk menambahkan akun WhatsApp putriku. Ketika dia selesai berbicara, Rolls Royce sudah pergi. Apakah semua orang kaya sekarang sangat rendah hati? Bahkan memakai pakaian murah. Dipikir-pikir, beberapa menit yang lalu dia berkata bahwa pemuda itu tidak punya uang dan memamerkan 7 atau 8 rumahnya. Tapi dalam sekejap pemuda itu pergi naik Rolls Royce. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, seleraku memang bagus, siapapun yang kulihat pasti kaya raya. Rolls Royce melaju dengan mantap dan When Will You Come Again tersetting dimainkan dalam stereo yang tenang, mewah dan mahal di dalam mobil. Lagunya terdengar seakan dinyanyikan langsung oleh tersetting, terdengar sangat nyata dan dekat. Datang begitu tergesa-gesa, ada apa? Tanya Ivan. Tuan muda, aku memberitahu kakek tentang rencana kepergianmu ke kediaman keluarga Simon. Dia bilang dia ingin berbicara dengan Anda. Bab 234, Persuasi. Baiklah. Ivan memejamkan mata dan menikmati alunan musik yang menyentuh. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah keluarga Mac. Di aula keluarga Mac, kepala keluarga,
Heli Mak tampaknya telah menunggu untuk waktu yang cukup lama dan segera pergi ke pintu untuk menyambutnya secara langsung. Dia masih mengenakan jubah seorang tuan pendekar silat. Meskipun dia berusia sekitar 70 tahun, dia sangat bersemangat, kuat, dan dia bisa hidup setidaknya 20 tahun lagi. Tuan muda, silakan masuk. Setelah menyambut Ivan secara langsung, dia mulai menyeduhkan teh, sementara Seker berdiri dengan hormat di samping. Aturan keluarga bangsawan sangat ketat. Orang-orang muda tidak diizinkan untuk duduk tanpa izin ketika tetua sedang berdiskusi. Heli Mak dengan terampil melakukan setiap langkah dalam menyeduh teh. Setelah menuangkan teh untuk Ivan, tanpa ragu-ragu, dia langsung masuk topik pembicaraan. Tuan muda, Seker mengatakan bahwa Anda akan pergi ke keluarga Simon untuk menagih hutang. Ya. Ivan meminum tehnya. Rasanya sangat enak. Tidak sulit untuk menebak bahwa teh ini pasti teh terbaik yang sangat berharga. Setelah meminumnya, dia merasa sedikit santai dan segar. Tuan muda, Anda tidak boleh pergi ke rumah keluarga Simon. Heli Mak tampak serius dan dia mengeluarkan pena dan setumpuk cek. Dia menulis 200 triliun pada cek itu dan menaruhnya di depan Ivan. Uang ini, aku menggantikan keluarga Simon untuk memberikannya padamu. Apa? Ivan sedikit mengernyit. Kepala keluarga Mak, apa maksudnya ini? Tuan muda, aku akan jujur, bukan karena aku meragukan kekuatan Anda. Anda memang tak tertandingi dan memiliki potensi yang tidak terbatas, tapi... Kata Heli Mak. Keluarga Simon tidak lemah. Seberapa kuat mereka? Ivan sedikit penasaran. Tetapi dia dapat melihat bahwa Heli Mak sangat takut pada keluarga Simon. Sangat takut sampai dia lebih memilih memberikan 200 triliun dari dompetnya sendiri daripada membiarkannya menagih hutang. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan uang dari keluarga Simon. Dia merasa emosional. Begini. Kekuatan ekonomi mereka mungkin tidak lebih kuat dari keluarga Mak, tapi... Dalam hal kekuatan tempur, keluarga Mak hanya setengah dari keluarga Hasara. Sedangkan keluarga Hasara hanya sepertiga dari keluarga Simon. Heli Mak berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, Anda tahu apa yang disebut kekuatan tempur itu. Selain kekuasaan dan kekuatan militer yang dimiliki, ada juga jumlah petarung dan orang-orang berkemampuan khusus di dalam keluarga. Tentu saja, faktor utama yang sangat menentukan kekuatan tempur adalah petarung. Keluarga Simon dijaga oleh seorang petarung yang sangat kuat. 10 tahun yang lalu, ketika keluarga Mak baru saja dipromosikan menjadi keluarga bangsawan. Saat kami melakukan upacara pengesahan, kami diuji oleh 4 keluarga besar lainnya. Aku cukup beruntung untuk bertemu orang itu. Tes yang dia berikan kepadaku hanyalah telapak tangan. Telapak tangan? Betul sekali. Heli Mak mengangguk. Dia berdiri sejauh 8 meter dan dengan lembut mendorong tangannya ke arahku. Organ dalamku rusak parah dan butuh 5 tahun bagiku untuk pulih. Mengingat kejadian itu, Heli Mak masih memiliki rasa takut di hatinya. Itu 10 tahun yang lalu. Ivan berkata. Telapak tangan menembus udara? Mungkinkah ada petarung yang begitu kuat? Setiap keluarga bangsawan memiliki seorang pelindung. Masing-masing pelindung ini sangat kuat. Kekuatan mereka juga dapat memengaruhi peringkat keluarga bangsawan. Keluarga Mak adalah pendatang baru dan tidak memiliki pelindung, jadi kami berada di peringkat terakhir. Heli Mak menghela napas. Itulah sebabnya, pada hari itu, sangat mudah bagiku untuk membiarkanmu memimpin keluarga Mak. Pantas saja. Ivan selalu merasa bahwa menaklukkan keluarga Mak terlalu mudah, terlalu sederhana. Lagi pula, biasanya, keluarga Mak yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar, dan dapat memanggil pasukan sebanyak 100.000 orang, tidak akan pernah semudah itu ditaklukkan. Ternyata keluarga Mak bermaksud menjadikannya sebagai pelindung keluarga Mak. Tuan muda, sejujurnya, meskipun kepala keluarga dari keluarga bangsawan memiliki kekuasaan yang besar, aku tidak bisa begitu saja menjadikanmu pemimpin keluarga Mak. Setelah Anda pergi, aku menghabiskan banyak waktu untuk meyakinkan orang lain. Heli sangat jujur dan apa adanya. Keluarga Mak menghormatimu, bukan hanya karena kekuatanmu, tetapi juga karena potensimu. Di masa depan, dengan waktu yang ada, kamu akan memimpin keluarga Mak untuk melangkah lebih jauh dan menjadi keluarga bangsawan sejati yang bisa bertahan lama. Jadi, kumohon, jangan pergi ke keluarga Simon. Dalam pandangan Heli Mak, jika Ivan pergi ke keluarga Simon, dia pasti akan mati. Bahkan keluarga Mak pun tidak akan bisa bertahan jika berseteru dengan keluarga Simon. Yang paling penting adalah krim intermittent super dikembangkan oleh Ivan, kemungkinan besar keluarga Simon ingin membuat Ivan tinggal di sana. Keluarga bangsawan benar-benar merepotkan. Ivan meminum secangkir teh dalam satu tegukan. Matanya tegas dan dia mendorong kembali cek Heli yang sebesar 200 triliun itu. Meskipun aku suka uang, yang berhutang uang adalah keluarga Simon, bukan kamu atau keluarga Mak. Jadi, uang ini, lebih baik aku memintanya kepada keluarga Simon. Pada awalnya,
Ivan tidak terlalu tertarik dengan keluarga Simon, tetapi setelah Heli Mack berkata demikian, dia jadi ingin pergi. Dia ingin melihat petarung hebat yang sebenarnya. Selama ini, dia selalu ingin menguji kekuatannya, tapi selalu kecewa karena hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Bahkan petarung tingkat Heli Mack pun tidak bisa menyakitinya. Tidak memiliki lawan membuatnya merasa sangat kesepian. Hal ini juga yang menyebabkan Ivan tidak bisa mengontrol kekuatannya dengan baik. Ketika menghadapi musuh, selain pertarungan hidup dan mati, dia selalu menggunakan jarum perak untuk mengalahkan musuh dan tidak pernah mau bertarung menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak ada alasan lain. Dia khawatir dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan baik dan secara tidak sengaja membunuh seseorang. Tuan muda! Heli berpikir sejenak. Dia menjelaskan semua itu karena dia ingin membuat Ivan memahami situasi dan memahami jarak antara dirinya dan keluarga Simon. Tapi mengapa? Ivan malah menjadi semakin tertarik. Cukup, jangan berkata apa-apa lagi. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Simon. Ivan menyela Heli Mack. Keluarga Simon, aku harus pergi, jangan khawatir. Aku pergi sendiri. Jika aku mati, hal ini tidak akan mempengaruhi keluarga Mack, haha. Kepala keluarga Mack, apakah ada hal lain? Jika tidak, aku akan pergi sekarang. Dia masih memanggilnya dengan hormat, nada suaranya masih lembut, tapi dari perkataan Ivan, terasa ada jarak yang semakin membesar. Jika keluarga Mack begitu pengecut, keluarga seperti ini tidak pantas menjadi teman dekat. Bawahannya boleh tidak kuat, mereka tidak boleh menjadi pengecut. Rubah tua macam apa Heli Mack ini? Dia mampu memimpin keluarga Mack dari keluarga kaya, menempuh banyak ujian, kemasuk dalam jajaran keluarga bangsawan. Tentu saja, dia bisa mendengar ketidaksenangan dalam perkataan Ivan dan rasa jarak yang tiba-tiba muncul. Segera, dengan ekspresi serius, dia berkata, Tuan muda, jika Anda berpikir bahwa aku khawatir tentang diriku sendiri, keluarga Mack dan bahwa keluarga Mack takut mati dan ingin terus hidup, maka aku khawatir Anda telah salah paham. Di mata Heli Mack, sebuah cahaya melintas. Sepanjang hidup, aku tidak pernah meragukan orang-orang yang kugunakan. Begitu membuat pilihan, apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai akhir. Dia melambaikan tangannya. Solar, Joseph, keluarlah. Bab 235, siapa yang lebih keras kepala? Setelah Heli Mack berkata, di satu sisi lobi, dua pria berjalan keluar. Salah satunya adalah orang yang pernah Ivan lihat, Solar Mack. Satu lagi belum pernah dia lihat. Namun, dari tatapan terkejut dan hormat di mata Seker ketika dia melihat pria itu, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah orang dengan otoritas tinggi dan berpengaruh di keluarga Mack. Terlebih lagi, ada aura seorang petarung yang mengalir padanya, ya. Aura semacam ini, meski samar-samar, sebenarnya sedikit lebih kuat dari Heli Mack, yang berarti pria ini adalah seorang tuan pendekar yang hebat. Tuan Reed! Joseph memberikan hormat kepada Ivan dan memperkenalkan dirinya. Namaku Joseph Mack, aku adalah kakak Solar dan kepala keluarga Mack berikutnya. Kepala keluarga berikutnya? Ivan sedikit tercengang dan menatap Seker dengan curiga. Seker menjelaskan. Tuan pendekar Ivan, meskipun aku adalah pewaris masa depan keluarga Mack, itu adalah di masa depan, bukan yang berikutnya. Kepala keluarga Mack selalu ditunjuk setiap generasi. Generasi ketiga adalah tuan muda dan yang kedua adalah pangeran. Joseph Mack, paman ketigaku, adalah pangeran dari keluarga Mack. Begitu ya ternyata. Ivan langsung mengerti, keluarga-keluarga bangsawan ini memiliki aturan yang rumit. Tetapi memang benar bahwa tanpa aturan, sebuah lingkaran tidak dapat terbentuk. Jika ingin berkembang dari generasi ke generasi dan berkembang untuk waktu yang lama, kamu harus memiliki aturan. Tuan muda, beberapa menit yang lalu, kepala keluarga memanggilku kembali. Selama ini, aku bekerja di area provinsi dan belum pulang selama lebih dari 3 tahun. Dia meminta aku untuk kembali untuk menemanimu pergi ke kediaman keluarga Simon. Joseph sangat rendah hati. Meskipun dia adalah pangeran dari keluarga Mack, dia tidak arogan, matanya bersinar dengan ketekunan dan kebijaksanaan. Tuan muda, aku juga langsung kembali dari militer dengan tergesa-gesa. Dan kepala keluarga baru saja memerintahkan untuk membantu Anda. Kata Solar Mack. Ivan menatap Heli Mack dalam-dalam dan tiba-tiba menatap lelaki tua itu dengan kekaguman. Kedua orang ini, satu memiliki kekuasaan yang besar dan satunya lagi adalah kepala keluarga Mack berikutnya. Mereka lebih kuat dari Heli Mack. Mengetahui bahwa keluarga Simon sangat kuat, Heli memerintahkan mereka untuk pergi bersamanya. Ini berarti, keluarga Mack sudah mempertaruhkan masa depan dan seluruh keberuntungannya. Tekad semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tuan muda, aku menyarankan Anda, sebagai bawahan Anda, untuk melakukan tanggung jawabku dan memberikan saran menurut pendapatku. Anda boleh tidak menerima saran ini. Nada bicara Heli serius. Tetapi,
Tidak peduli keputusan apa yang Anda ambil, aku, Haley Mack, dan bahkan seluruh keluarga Mack tidak akan keberatan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan mengikuti keputusanmu. Keluarga Mack, meskipun berada di peringkat terbawah di antara keluarga bangsawan, bisa berkembang sampai sekarang karena mengandalkan keberanian untuk maju dan tidak takut mati. Ivan menatap Haley untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba tertawa. Mengapa kamu melihat kematian sebagai takdirmu? Kamu mengatakannya seolah-olah aku akan membawa mereka berdua menuju kematian. Kamu harus mempercayai penilaianmu sendiri. Kamu tidak salah pilih orang. Seberkas sinar matahari baru saja masuk dari jendela dan menyinari tubuh Ivan, membuatnya tampak seperti sedang bersinar keemasan. Senyum puas muncul di wajahnya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Mulai sekarang, aku, Ivan, akan mengambil posisi pelindung keluarga Matt dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Bantuan terkecil pun harus dibalas. Keluarga Mack ternyata berani mempertaruhkan takdirnya dan mengikuti Ivan, tentu saja hal ini membaut Ivan tidak ragu untuk melindungi keluarga Mack. Mulai sekarang, keluarga Mack berada dalam perlindunganku. Menepuk bahu Haley, Ivan tidak berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Solar dan Joseph saling melirik dan segera mengikuti jejak Ivan. Tuan muda! Tiba-tiba, Haley Mack menghentikan Ivan. Ivan berhenti berjalan dan berbalik. Apakah ada hal lain? Aku punya pertanyaan. Haley merenung sejenak dan bertanya. Anda sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan 200 triliun kan? Kenapa setelah aku memperkenalkan keluarga Simon, Anda menjadi lebih tertarik? Apakah penjelasanku yang membuatmu ingin pergi? Pertanyaan ini selalu berada di benak Haley. Jika dia tidak menanyakannya, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Kamu benar. Ivan tersenyum dan menjawab dengan sangat alami dan tenang. Jawaban tegas tanpa pikir panjang seperti itu membuat Haley Mack semakin bingung. Kenapa? Karena aku ganteng. Ivan menegakkan kepalanya, melirik ke langit di luar pintu, dan membawa Solar Mack dan Joseph Mack pergi tanpa melihat lagi ke belakang. Hati Haley Mack membeku di tempat. Dan untuk beberapa saat, dia tercengang oleh jawaban Ivan. Setelah beberapa saat kemudian, barulah dia menghela napas dan duduk di kursi di aula. Kakek. Sekar melangkah maju dan memijat bahunya. Apakah pilihan Anda benar? Aku tidak tahu. Haley menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak tahu apakah keputusannya untuk mengutus dua orang penting itu menemani Ivan itu benar atau salah. Lalu kenapa Anda? Aku hanya tahu bahwa Solar dan Joseph mewakili keluarga Mack. Meskipun keluarga Mack lemah di antara para keluarga bangsawan, kita tetap tidak boleh semudah itu ditindas oleh keluarga lain. Mata Haley Mack setajam pedang. Tidak peduli seberapa kuat dan berkuasanya keluarga Simon, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Mack. Dan dua orang penting yang mengikuti Tuan Muda, mewakili tekad dari keluarga Mack. Pada saat kritis, hal ini dapat menyelamatkan nyawa Ivan. Apakah begitu? Sekar tiba-tiba menyadari bahwa dia masih kurang berpengalaman. Dan dia berpikir bahwa Haley Mack mengirim Joseph dan Solar untuk memimpin para pasukan militer berperang melawan keluarga Simon dengan seluruh kekuatan keluarga Mack dan dengan paksa menagih hutang. Ternyata niatnya bukan untuk menagih hutang, tapi untuk melindungi nyawa Tuan Reed. Hutang kali ini mungkin tidak bisa didapatkan, tetapi akan lebih baik untuk membuat Tuan Muda lebih mengenal para keluarga bangsawan dan membentuk temperamennya. Kata Haley Mack. Hanya dengan cara ini dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Tapi bagaimana jika dia berhasil menagih hutangnya? Tanya Sekar. Entah mengapa, dia percaya pada Ivan. Haha. Haley tidak terlalu optimis dengan perjalanan Ivan kali ini. Namun meski begitu, dia menjawabnya dengan perlahan-lahan. Jika dia berhasil, dia bisa melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Kata lebih jauh lagi lebih ditekankan dalam nada bicaranya. Jelas sekali bahwa maksud Haley adalah Ivan dapat berjalan lebih jauh lagi dari yang diperkirakan. Bisakah kalian mendapatkan tiket untuk acara peluncuran obat itu? Ivan bertanya pada Solar dan Joseph setelah meninggalkan keluarga Mack. Ini sangat mudah. Konferensi kedokteran baru akan mengundang beberapa pejabat dan orang kaya dari semua bidang untuk mendukung acara ini. Kata Joseph. Tuan Muda, apakah Anda memerlukan surat undangan? Ya. Ivan mengangguk. Tuan Muda, apakah Anda ingin menagih hutang pada saat acara peluncuran ini? Solar Mack mengerutkan kening. Tidak perlu ditanyakan. Ivan tersenyum acuh tak acuh. Bukankah keluarga Simon memintaku untuk berinisiatif mencari mereka? Dia memintaku untuk menurutinya dan pergi ke rumahnya? Itu terlalu memalukan. Aku akan menemui mereka secara langsung pada acara peluncuran obat mereka, mempermalukan mereka,
dan aku akan tunjukkan siapa yang lebih keras kepala. Bab 236, status yang sangat berbeda. Menagih utang saat konferensi pers. Solar dan Joseph tidak pernah menyangka Ivan akan membuat keputusan seperti itu. Perlu diketahui, konferensi obat baru semacam ini tidak hanya akan menarik banyak elite bisnis, tetapi juga banyak media. Media berita apapun yang ada di luar sana akan hadir, karena beberapa data dan rumor mengatakan bahwa obat ini belum pernah ada sebelumnya. Setelah dirilis, obat ini akan menjadi obat ajaib di seluruh dunia. Jadi, selain media, elite dunia bisnis, dan juga akan ada pemimpin resmi yang hadir. Tingkat satpam yang berjaga juga memiliki level tertinggi SSSS. Dalam keadaan seperti itu, jika Ivan ingin membuat masalah di konferensi pers, dia akan menyinggung orang-orang ini dan menghancurkan hubungannya dengan keluarga Simon. Tidak layak kalau hanya untuk 200 triliun. Risiko dan keuntungan yang didapat tidak sepadan. Seperti yang dikatakan Ivan, keputusan seperti ini memang berat. Tuan muda, tolong pikirkan lagi sebelum bertindak. Joseph selalu bertindak hati-hati, jadi dia menjelaskan risikonya dengan jelas, dan berusaha membujuk Ivan. Risiko dan keuntungannya tidak sepadan? Ivan tersenyum. Aku rasa tidak. Risikonya memang sedikit besar, tetapi keuntungannya jauh lebih besar. Kamu... Joseph ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ivan langsung menyela. Baiklah, aku sudah memutuskannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Siapkan kartu undangan untuk konferensi persnya. Jam 8 malam, tunggu aku di konferensi pers. Setelah melontarkan ucapannya, Ivan pun berjalan pergi. Setelah melihat kepergian Ivan dari belakang, Joseph melihat ke arah Solar. Membuat masalah di konferensi pers, apakah keuntungannya cukup sepadan? Tidak tahu. Solar menyilangkan tangannya di dada dan berkata, tapi, sepertinya Tuan Reed cukup menarik. Aku akan memberitahu bangsawan dan para pejabat agar mereka tidak mengutus orang yang terlalu kuat. Aku juga akan mengutus orang dari departemenku, sehingga bisa bersiap untuk melawan departemen perang di bawah keluarga Simon. Kamu yang ngurus tiket masuknya. Aku yang akan memberitahu para pejabat, karena statusmu tidak mengizinkanmu untuk melakukannya. Kalau kamu yang memberitahu mereka, rasanya seperti menggunakan pistol untuk memaksa mereka. Joseph berkata sambil tersenyum dan menepuk pundak Solar. Sobat, kali ini apakah kita bisa masuk dan keluar dengan selamat? Semua tergantung kehendak yang di atas. Apa kamu takut? Tanya Solar. Kita akan mati cepat atau lambat, kenapa harus takut? Ivan kembali ke kediaman yang disiapkan oleh Seker dan memanggil Lard, yang sibuk di luar sepanjang waktu. Ivan menyuruh Lard untuk menemaninya pergi ke konferensi pers. Lard sangat bersemangat karena dia bisa menghadiri konferensi ini. Sebagai bos real estate di kota Sisbey, dia tahu betapa pentingnya konferensi ini dan berapa banyak orang penting yang akan hadir. Awalnya, dia juga ingin menghadiri acara ini, tetapi tidak berhasil mendapatkan surat undangan setelah semua usahanya. Lalu, dia tidak menyangka Ivan akan membawanya ke sana. Tuan muda memang berbeda, kata Lard. Dia tidak salah menilainya. Memiliki hubungan yang baik dan juga memihak Ivan adalah keputusan terbaik yang dia buat dalam hidupnya. Ivan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alamat konferensi pers grup medis langit berada di gedung kantor pusat mereka. Di depan umum, keluarga Smith menduduki peringkat pertama daftar orang kaya, tetapi di belakang, mereka dikendalikan oleh keluarga bangsawan kuno. Kantor pusatnya yang mewah terletak di distrik baru kota Sisbey dan menempati lahan seluas 1.000 hektar. Ruangan kantor para pemimpin perusahaan ini dibagi per lantai dan memiliki luas ribuan meter persegi. Selain gedung perkantoran dan gedung pusat penelitian yang digunakan untuk bekerja, terdapat juga kantin staf yang sebanding dengan hotel bintang 6 dan menggunakan koki kelas atas. Tempat olahraga yang merah, ruang medis internal, perpustakaan, gedung pelatihan dan sebagainya. Mereka yang bisa bekerja di kantor pusat adalah orang hebat dan mendapatkan perlakuan terbaik. Gedung inti kantor pusat dibangun di area tengah, memiliki luas sebesar gimnasium yang dapat menampung 10.000 orang sekaligus. Lalu, acara konferensi pers akan diadakan di gedung ini. Tepat setelah pukul 7:30, kantor pusat grup medis langit sudah penuh dengan orang, dan ada pasukan penegak hukum di sekitar yang melakukan pengawasan langsung. Para awak media sudah memulai melakukan siaran langsung di depan pintu. Dalam setengah jam, konferensi pers grup medis langit akan segera dimulai. Kita dapat melihat bahwa banyak anggota staf sudah masuk satu persatu. Media dan wartawan yang diundang sedang melakukan persiapan akhir. Mobil keluarga Smith ada di sini. Konferensi obat baru ini sangat penting sehingga Direktur Utama Grup Smith, Thanos Smith, secara pribadi akan memberikan penjelasan. Selain itu, ada putra Thanos Smith, Sullivan Smith, dan para eksekutif grup medis langit. Sekarang pukul 7:50 dan banyak pebisnis terkenal telah datang. Silakan ikuti kamera dan wawancarai mereka bersama kita. Acara ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan publik,
keluarga Smith sangat terhormat. Mereka mengundang banyak pebisnis dari 50 besar daftar orang kaya dan elite lainnya. Meskipun ada yang tidak datang langsung, mereka juga mengutus anak mereka, manajer, atau orang penting yang dapat mewakili mereka. Selain komunitas bisnis, ada dokter terkenal, pakar top di akademisi medis, peneliti ilmiah di komunitas medis, dan pejabat penting. Orang-orang ini adalah mereka yang dapat memasuki area dalam. Selain area dalam, terdapat area luar. Beberapa peneliti biasa di bidang medis, siswa dan guru dari sekolah, dokter dari rumah sakit besar, dekan, pebisnis, media, dan pemirsa yang membeli tiket hanya dapat berada di area luar. Tentu saja, tiket untuk konferensi ini sangat mahal. Harga asli tiket masuk adalah 4 juta, tetapi sudah digoreng sampai 60 juta. Bahkan itu adalah posisi yang paling belakang. Tiket barisan depan untuk area luar berkisar 2 miliar. Lalu, tiket barisan depan sangat terbatas, bahkan sangat susah didapatkan walaupun harganya telah mencapai 2,1 miliar. Lard berjalan berdampingan dengan Ivan, sambil menjelaskan gedung-gedung grup medis langit dan kondisi konferensi ini kepada Ivan. Bagaimanapun, Lard lebih tua dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Ivan. Dia tahu lebih banyak tentang Giant. Ketika mereka sampai di depan pintu, Solar dan Joseph sudah menunggu di keramaian. Meskipun mereka adalah tokoh penting dalam keluarga bangsawan, orang-orang dari keluarga bangsawan jarang tampil di depan umum. Hanya sedikit orang yang mengenal mereka kecuali keluarga yang sama atau orang-orang berkuasa yang memiliki akses ke keluarga bangsawan. Oleh karena itu, selama mereka berpakaian sedikit biasa, bahkan jika mereka berdiri di depan orang lain, tidak akan ada yang tahu siapa mereka. Mereka tidak akan menghadapi masalah seperti diawasi dan diwawancarai seperti orang kaya lainnya. Tuan muda! Tuan muda! Ketika melihat Ivan, mereka menyapa dengan kompak. Mereka juga menjabat tangan Lard dan memperkenalkan diri. Kelopak mata Lard berkedut hebat ketika dia tahu identitas mereka. Meskipun mereka seumuran, status mereka berbeda. Melihat Solar dan Joseph, Lard yang selalu percaya diri merasa sedikit malu. Dia masih tidak tahu bagaimana Ivan menaklukkan keluarga Mark dan disukai oleh mereka. Tuan muda, surat undangan sudah siap? Kita bisa masuk kapan saja? Kata Joseph. Apakah kamu ingin masuk sekarang, Ivan Reed? Saat Ivan hendak menjawab, terdengar suara yang dengan nada kebingungan dan ragu. Bab 237, suara keras. Ivan pun menoleh ke arah suara itu. Tak jauh dari situ, seseorang sedang memperhatikannya. Ternyata seorang wanita yang sedang berdiri di sana. Lebih tepatnya, seorang gadis yang baru berusia 21 atau 22 tahun. Dia mengenakan celana jeans yang pendek dan ketat, serta sepatu kets putih. Ivan memakai jaket yang agak longgar dan sangat populer belakangan ini. Dia juga memegang tas Gucci kecil. Di belakangnya, ada 3 pria dan 2 wanita, yang tampak seumuran dengannya. Ivan Reed, ternyata benar-benar kamu! Melihat Ivan berbalik, wanita itu akhirnya mengkonfirmasi identitasnya dan buru-buru berkata kepada orang-orang di belakangnya. Lihat, orang itu adalah pria yang pernah berjaya di sekolah kita. Dia menghampiri Ivan dan berkata, Ivan Reed, kenapa kamu di sini? Ivan mengenali wanita itu. Namanya Nellie Sawyer. Dia adalah teman sekelas Ivan dengan jurusan yang sama. Nellie pernah mengejar Ivan, tetapi ditolak oleh Ivan. Saat itu, Ivan berusaha mendapatkan peti karier dengan segala usahanya, dan dia tidak memperhatikan wanita lain. Setelah Ivan pindah ke kelas lebih tinggi, ditambah dia sudah menolak Nellie Sawyer, mereka berdua juga jarang bertemu lagi. Lalu, Ivan lulus lebih awal dan mereka juga tidak pernah berkomunikasi lagi. Aku datang untuk melihat konferensi pers. Meskipun Ivan tidak mengenalnya dengan baik, mereka tetap teman sekelas, jadi Ivan tersenyum sopan. Nellie, apakah kamu di sini untuk konferensi pers juga? Kebetulan sekali. Nellie? Ivan Reed, tidak baik memanggilnya dengan akrab di depanku, bukan? Tepat ketika Ivan selesai berbicara, terdengar sebuah suara sumbang, dan seorang pria datang tidak jauh dengan satu tangan di saku celananya. Oh, Ivan Reed, aku lupa memperkenalkan kepadamu. Nellie langsung menggandeng lengan pria itu dan memperkenalkannya dengan nada sombong. Ini Hogan Zoon, kamu mungkin mengenalnya, sekarang dia adalah pacarku. Tentu saja. Ivan menyipitkan matanya sedikit dan tetap berusaha untuk tersenyum. Hogan, lama tidak bertemu. Hogan Zoon, mantan senior Ivan, juga teman sekelas Ivan untuk beberapa waktu. Saat ini, seharusnya dia merupakan ketua klub bola basket Universitas Kedokteran. Lalu, dia dan Ivan tidak memiliki hubungan yang baik. Di satu sisi, ketika Nellie berusaha mendapatkan cinta Ivan, Hogan juga menyukai Nellie. Jadi, mereka adalah rival dalam percintaan. Di sisi lain, sebelum Ivan lulus, Ivan adalah ketua klub bola basket, dan Hogan adalah wakil ketua. Dia menjadi ketua setelah Ivan pergi.
Singkatnya, mereka tidak hanya saingan dalam percintaan, tetapi juga saingan dalam klub basket. Tentu saja, itu hanya pendapat Hogan. Ivan tidak pernah memperhatikan dua hal ini, apalagi menganggapnya serius. Dia tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya, apalagi sekarang. Hingga saat ini, status, mentalitas, dan pola pikir Ivan sudah lama berbeda dari sebelumnya. Meski masih muda, Hogan dan Nelly seperti anak kecil yang belum pernah merasakan dunia di mata Ivan. Masa lalu telah berlalu. Ivan tidak berencana untuk membicarakannya, tetapi dia memang sedikit merindukan teman-teman sekelasnya yang sudah lama tidak bertemu ini. Pertemuan ini membawa kembali kenangan masa sekolahnya. Namun, Hogan tidak berpikir bahwa masa lalu telah berlalu. Matanya penuh dengan tatapan menghina dan tidak ingin dekat dengan Ivan. Ivan Reed, panggil aku dengan nama lengkapku. Kita tidak begitu akrab. Kita memang teman sekelas dulu, tetapi sekarang bukan lagi. Sekolah secara resmi mengusirmu, bukan? Kamu benar. Sebenarnya, aku bukan lagi mahasiswa dari Universitas Kedokteran Jayan. Setelah dikeluarkan selama magang di kota Sisbay, Ivan sebenarnya ingin kembali ke sekolah dengan menggunakan koneksinya. Namun, dia menyadari bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan kualifikasi akademik dengan status dan kemampuannya sekarang. Jadi, dia pun tidak peduli lagi. Kalian! Melihat penghinaan Hogan, Laird merasa sedikit marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ivan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Hal itu tidak diperlukan. Saat ini, Ivan dan Hogan tidak lagi berada di tingkatan dan dunia yang sama, jadi tidak perlu marah. Ivan tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Ivan berpikir, kadang-kadang, lebih baik bergaul dengan orang-orang ini dengan identitas biasa, setidaknya lebih sedikit kepalsuan dan lebih banyak perasaan yang sebenarnya. Ivan juga mengenal dua pria dan dua wanita lainnya. Dia pun berinisiatif untuk menyapa mereka. Clarence Chaucer, Will Lewis, Lillian Malen, Zoe Jerry, lama tidak bertemu. Clarence dan Will adalah anggota elite dari mantan klub basket, dan mereka pernah menjadi bawahan Ivan di klub basket. Dua lainnya berada di kelas yang sama dengan Nelly. Untuk menghindari rasa canggung yang sama saat menyapa Hogan, kali ini Ivan memanggil mereka dengan nama lengkap. Walaupun sedikit terkejut bertemu mereka di sini, hal ini tetap saja masuk akal. Bagaimanapun, mereka semua adalah siswa sekolah kedokteran. Konferensi pers ini cukup untuk mengejutkan setengah dari kerajaan Dragonfire dan seluruh komunitas medis. Selama mereka memiliki kesempatan, mereka akan datang. Tidak sulit untuk melihat bahwa Clarence dan Zoe adalah pasangan. Clarence tingginya sekitar 1,7 meter, dan Zoe tingginya 1,58 meter. Dia memakai riasan ringan dan tidak terlalu cantik. Mereka berpegangan tangan. Meskipun Lillian dan Will berdiri bersama, mereka terlihat menjaga jarak. Will selalu tertarik pada Lillian, sementara Lillian selalu fokus dengan studi akademis, dan Will telah mengejar Lillian untuk waktu yang lama dan belum hasil. Ini semua yang diketahui Ivan di masa lalu. Di antara orang-orang ini, hanya Lillian yang tidak berubah. Dia masih sedikit pemalu seperti sebelumnya dan mengenakan pakaian biasa. Meski terlihat cantik, Lillian tidak suka berdandan. Sapaan inisiatif Ivan membuatnya merona seperti biasa. Namun, itu bukan karena dia tertarik pada Ivan. Dia selalu seperti ini. Ketika Ivan berada di kelas yang sama dengannya, Lillian akan tersipu ketika guru mengajukan pertanyaan padanya. Dia pemalu dan pendiam di kelas. Adapun Will, Clarence, dan Zoe, sikap mereka terhadap Ivan acuh tak acuh, terutama Will dan Clarence, yang sudah tidak bersikap ramah dan antusias kepada Ivan. Mereka hanya tersenyum tipis saat Ivan menyapa mereka. Ivan Reed, apakah kamu datang untuk menghadiri konferensi pers? Ayo, kita masuk bersama. Kata Nelly sambil tersenyum dan mempersilakan Ivan untuk ikut dengannya. Tidak, terima kasih. Ivan sengaja menolak. Bagaimanapun, orang-orang ini tampaknya acuh tak acuh padanya. Dia tidak perlu menunjukkan antusiasmenya dan mereka juga tidak melewati pintu masuk yang sama. Ivan tahu itu karena dia melihat tiket di tangan Lillian, yang merupakan tiket masuk untuk area luar. Area inti dari acara ini membutuhkan surat undangan. Pintu masuk area inti dan area luar berbeda, jadi mereka tidak bisa masuk bersama. Nelly, apa yang kamu pikirkan? Harga tiket terendah untuk konferensi pers ini adalah 60 juta dan harga tiket kursi di baris kelima dari belakang adalah 98 juta. Kita bisa mendapatkan 6 tiket ini berkat ayahku. Hogan melihat pada Ivan dengan tatapan menghina. Apakah kamu pikir dia mampu membelinya? Kamu tahu latar belakang keluarganya. Dia mendapat subsidi, hibah, dan beasiswa di sekolah. Dia mungkin bisa membelinya dengan bantuan Danushard di masa lalu. Tapi sekarang, aku mendengar bahwa Danushard telah melakukan kesalahan besar dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ketua Ivan hanya bisa menonton dan mengamati dari luar sini. Hogan benar-benar merendahkan Ivan.
Dia sengaja membicarakan kondisi hidup Ivan yang memalukan dengan suara keras. Bab 238, aku punya tiket masuknya. Oh, aku hampir lupa kalau kamu tidak mengungkitnya. Nelly tiba-tiba merespon dengan nada manja yang bercampur kesombongan. Sayang, kamu memang lebih hebat. Untungnya, aku tidak bertindak bodoh dan menikah dengannya saat itu. Kalau tidak, aku akan terlihat menyedihkan. Oh, Ivan Reed, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menolakku sebelumnya. Jika tidak, aku akan melewatkan Hogan. Ayahnya adalah Herman Zoon, direktur grup Havlen. Seharusnya kamu tahu dengan keluarga Havlen yang menduduki peringkat ke-7 daftar orang kaya Giant, kan? Nada bicara Nelly tidak seperti baru saja mengetahui kemiskinan Ivan. Dia sengaja menghina Ivan untuk membalas dendam penolakannya. Lalu, Nelly ingin mengatakan kepada Ivan bahwa dia telah menemukan yang lebih baik. Nelly merasa kalau dirinya benar-benar tidak bisa menilai dengan jelas saat ini. Dia ingin membuat Ivan menyesal. Selamat. Namun, Ivan mengucapkan kata ini dengan acuh tak acuh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Konferensi pers akan segera dimulai, kalian masuk saja. Kalian harus ikut antrean atau akan terlambat. Benar, Hogan, ayo masuk. Wal terlihat malas untuk berbicara dengan Ivan. Mereka sebenarnya sering bertemu ketika berada di sekolah dulu. Apalagi status Ivan sebagai ketua klub basket, tentu saja Wal harus menyanjungnya. Sekarang, Ivan sudah lulus lebih awal dan juga dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi, Wal tidak perlu terlalu memedulikannya. Hogan, Nelly, ayo masuk atau kita akan terlambat. Ucap Clarence. Dia memikirkan hal yang sama dengan Wal. Mereka juga akan segera lulus. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, mereka sudah sangat menyadari bahwa relasi dan latar belakang dalam masyarakat adalah kebutuhan mutlak. Kenapa kalau Ivan adalah orang yang terkenal dulu? Dia bahkan hanya terkenal di sekolah saja, bukan? Dia bahkan tidak bisa melewati pintu konferensi pers, bukan? Hal paling penting sekarang adalah menyanjung Hogan. Ayo masuk! Hogan melirik Ivan dengan tatapan hina. Dia juga merasa senang karena Ivan yang selalu berada di atasnya dulu, telah kalah darinya hari ini. Sebelum pergi, dia kembali tersenyum. Ivan Reed, di luar agak berangin. Perhatikan tubuhmu, jangan masuk angin. Di mana anginnya? Matahari bersinar terang. Baik. Ivan tidak membantah dan hanya mengangguk pelan. Mereka tidak ingin berbicara dengan Ivan dan Ivan juga tidak ingin membuang waktu dengan mereka. Ivan memiliki kepribadian seperti itu. Jika orang menghormatinya, dia akan menghormati mereka. Jika mereka tidak menghormatinya, dia akan menjauh dari mereka. Wal, Clarence, dan Zoe menertawakan Ivan dan melewatinya. Namun, ketika Lillian berjalan melewati Ivan, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang Ivan seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Teman, ada apa? Tanya Ivan yang memiliki kesan yang baik dengan Lillian. Kakak senior. Kata Lillian dengan wajah yang memerah. Wajahnya tersipu malu dan sedikit polos seperti seorang siswa baru. Lalu, di hadapan semua orang yang terkejut, dia tiba-tiba menyerah tiket masuk kepada Ivan. Kakak senior, tiket masuk ini. Aku berikan kepadamu. Setelah melontarkan ucapannya, wajah dan lehernya tampak memerah. Apa? Ivan tercengang. Di belakangnya, La juga terkejut. Solar dan Joseph, yang terus berdiri diam di samping pun menyeringai. Bukan hanya mereka, Nelly, Wal, Clarence, Zoe, dan Hogan semuanya tercengang. Nelly segera berkata, Lillian, apa yang kamu lakukan? Bukan hal mudah untuk mendapatkan tiketnya. Lalu, berpartisipasi dalam konferensi pers ini adalah pengalaman yang baik. Kamu dapat bertemu banyak ahli. Mengapa kamu memberikan kesempatan yang sangat bagus ini kepada Ivan Reed? Benar. Hogan sedikit marah. Ayahku mendapatkan tiketnya dengan mengandalkan beberapa koneksi. Lillian, apa kamu bodoh? Kamu menghabiskan uang yang telah kamu tabung selama setahun penuh. Kata Zoe dengan tatapan kecewa. Aku merasa. Lillian sangat gugup dan mencengkeram tiket dengan erat. Dia berkata dengan gagap. Aku rasa kakak senior. Dia lebih cocok daripada aku dan perlu berpartisipasi dalam konferensi ini. Aku yang membeli tiketnya, jadi terserah aku. Kakak senior, kamu adalah jenius di bidang medis. Kamu lulus lebih awal pada usia 18 tahun. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dikeluarkan, aku tahu bahwa kamu akan kembali ke bidang medis dan memberikan kontribusi ke depannya. Ada banyak ahli, direktur rumah sakit, dan tokoh besar di bidang medis pada konferensi pers ini. Kamu memiliki peluang bagus untuk diperhatikan oleh mereka. Lillian tersipu. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan tekad yang besar. Biasanya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Setelah itu, dia menatap Ivan dan mengulurkan tiket ke depan.
Uang tidak penting, kakak senior. Jika kamu merasa malu, kamu dapat membayarku kembali setelah mendapatkan uang. Ivan tersenyum dan berpikir. Apakah dia yang malu? Sepertinya, Lilian justru yang tersipu malu. Namun, tindakan Lilian sangat mengejutkannya. Sejujurnya, bahkan di sekolah, Ivan tidak banyak berkomunikasi dengan Lilian. Mereka hanyalah teman sekelas. Sebenarnya, Ivan juga bukan senior Lilian, hanya karena dia lulus lebih awal setelah lompat kelas, sehingga lebih senior dari mereka. Bagi mahasiswa kedokteran, konferensi ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga kesempatan dan masa depan. Seperti yang dikatakan Lilian, ada banyak orang di bidang medis yang datang hari ini. Selama mereka berusaha untuk berkenalan orang-orang ini, hal ini akan sangat membantu mereka ke depannya. Selain itu, mereka bisa menulis tentang pengalaman hari ini di dalam skripsi mereka. Bahkan setelah lulus, hal ini akan menjadi topik yang terus diperbincangkan. Namun, Lilian justru bersedia memberikan tiket kepada Ivan. Bagaimana mungkin Ivan tidak terkejut? Selain terkejut, Ivan juga sedikit terharu. Terima kasih, ucap Ivan sambil tersenyum. Dia menerima tiketnya dan mulai memperhatikannya. Lilian menghela napas lega dan merasa lebih tenang. Dia berpikir bahwa Ivan tidak akan menerimanya. Tidak tahu malu, bisik Nelly dengan nada menghina. Kita itu harus tahu diri. Ivan Reed, apakah kamu tidak tahu nilai dari tiket ini? Beraninya kau menerimanya? Kata Hogan dengan tatapan menghina. Kenapa dengan orang yang terkenal di sekolah dulu, sampai harus menerima simpati dari seorang wanita? Tidak, aku yang memberikannya. Ketika Lilian ingin berbicara, Ivan tiba-tiba menarik tangannya dan mengembalikan tiket masuk kepadanya. Ivan lalu tersenyum ramah dan berkata, Aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku tidak membutuhkannya. Ah! Setelah dikembalikan oleh Ivan, Lilian mengira Ivan melakukannya karena ucapan dari Hogan dan Nelly. Dia segera menjelaskannya. Ivan Reed, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku memberikannya secara sukarela. Lagi pula, aku tidak mengerti tentang konferensi pers seperti ini. Setelah kamu masuk dan mendapatkan ilmunya, kamu dapat menceritakan kepadaku nanti. Tidak, aku bukan merasa terbebani. Ivan tersenyum. Sebenarnya karena aku punya tiket masuknya. Bab 239, apa yang terjadi? Jawaban Ivan membuat Lilian, Nelly, dan Hogan tercengang. Apakah Ivan memiliki tiket seharga 60 juta yang hanya sedikit itu? Sebelum mereka berbicara, Ivan menambahkan. Aku tidak hanya memiliki tiket, tetapi aku juga kebetulan duduk di sampingmu. Setelah Ivan melontarkan ucapannya, ekspresi Hogan, Nelly, Will, Clarence, dan Zoe menjadi aneh. Bahkan Lilian juga menatap Ivan dengan tatapan aneh. Haha, Ivan Reed, sebelum kamu berbohong lain kali, jangan lupa untuk mencari tahu dulu. Hogan tidak bisa menahan tawanya. Apakah kamu tahu siapa yang duduk di samping Lilian? Orang itu adalah Will. Aku yang mengatur tempat duduk mereka. Kursi area luar dibuat berpasangan, yang berarti hanya ada satu orang yang duduk di samping Lilian. Lalu, orang itu adalah Will. Jadi, ketika Ivan mengatakan dia duduk di sebelah Lilian, beberapa orang tidak bisa menahan tawa, terutama Will. Ivan Reed, kenapa kamu berpura-pura memiliki tiket? Kita semua adalah teman sekelas dan tidak akan menertawakanmu. Kenapa kamu membuat situasi menjadi sangat canggung? Orang yang terkenal di sekolah dulu, ternyata sekarang hanya bisa menipu wanita. Zoe mendilak dengan tatapan hina. Apanya yang orang terkenal? Benar-benar memalukan. Untung aku tidak bersama dengannya saat itu. Nelly berbisik. Pantas saja Patty Carrier menyelingkuhinya. Orang aneh ini tidak mungkin punya pacar. Lilian, dia tidak mau menerima tiketmu. Ayo pergi. Hogan berkata dengan sombong. Beberapa orang berpikir mereka dapat hidup dengan baik di dunia luar seperti di sekolah. Mereka akan belajar menahan diri dan tidak berpura-pura setelah mengalami penderitaan di dunia luar. Kakak senior. Lilian juga sangat canggung. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar Nelly dan Hogan mengejek Ivan. Kakak senior, aku. Jangan katakan apa-apa. Ivan menyela dengan lembut, mengabaikan Nelly dan yang lainnya. Dia berkata kepada Lilian. Percayalah, kalian masuk dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Tatapan Ivan terlihat sangat tegas. Tidak tahu kenapa, Lilian merasakan kekaguman yang mendalam ketika dia melihat mata Ivan. Lilian hanya bisa mengangguk. Oke, aku akan menunggumu. Lilian, kenapa kamu masih bicara dengannya? Ayo pergi. Zoe menyeretnya ke pintu masuk. Hogan mencibir Ivan dengan ekspresi sombong, lalu pergi dengan lengan yang melingkari pinggang Nelly. Dasar orang-orang bodoh.
Joseph menatap punggung mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jadi, orang-orang harus rendah hati karena mereka tidak pernah tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Tuan muda, tolong beri aku 10 menit untuk menangani masalah tempat duduk. Solar sangat pragmatis dan segera mengeluarkan telepon satelit untuk membantu Ivan mengatur tempat duduk. Konferensi pers ini bukan diadakan oleh keluarga Mark. Namun, mereka bisa menangani masalah kecil dengan mudah, seperti pengaturan kursi di area luar. Butuh waktu kurang dari 5 menit untuk membuat pengaturan. Tuan muda, kamu bisa masuk dan duduk di sebelah gadis itu. Oke. Awalnya, Ivan berencana untuk masuk ke area inti, tetapi karena telah berjanji pada Lilian, dia tidak akan mengecewakannya. Pergi saja ke area inti. Jangan pedulikan aku. Tuan muda, gadis itu sepertinya tertarik padamu. Lad berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia terlihat polos dan baik hati. Bagaimana kalau menikahinya? Apakah kamu ingin aku mengaturnya? Tidak perlu. Aku tidak akrab dengannya. Ivan menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Lilian tidak mungkin menyukainya. Ketika masa sekolah, mereka berdua jarang sekali berbicara. Waktu menunjukkan 8 kurang 5 menit. Di layar besar tempat konferensi, hitungan mundur 300 detik muncul. Banyak orang penting sudah duduk di area inti, dengan total 3 baris. Setelah 3 baris kursi, terdapat garis merah pembatas yang berjarak 5 atau 6 meter dari sana. Di garis pembatas, satu persatu reporter dan kamera berdiri di sana. Lebih jauh ke belakang adalah kursi area luar. Area luar memiliki kursi yang bisa menampung 5.000 orang lebih. Setiap 2 kursi akan ada lorong selebar 1 meter. Orang-orang sudah duduk di sana dan mulai berdiskusi. Nelly dan Hogan mencari tempat duduk berdasarkan nomor tiket, sambil membicarakan Ivan. Aku tidak menyangka bahwa orang terkenal di sekolah akan menjadi seperti hari ini. Clarence menghela napas. Saat itu, dia bahkan berinisiatif untuk melayani Ivan dengan baik. Haha, tidak ada yang tahu namanya takdir. Sebelumnya, para pemimpin sekolah tidak bisa menilai dan memberikan berbagai subsidi kepadanya. Dibandingkan dengan Kak Hogan, dia benar-benar sangat buruk. Wal meremehkan Ivan sambil menyanjung Hogan. Dia menyukai Lilian, sehingga tempat duduknya juga diatur oleh Hogan kali ini. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sayangku? Aku curiga dia bekerja sebagai buruh sekarang. Lagi pula, dia dikeluarkan dari sekolah dan tidak bisa mendapatkan sertifikat kelulusan medis. Jadi, dia hanya bisa menjadi tukang. Suara Nelly penuh dengan hinaan. Dia ingat penolakan Ivan dan akhirnya membalaskan dendamnya hari ini. Sambil berbicara, dia sudah menemukan tempat duduknya dengan Hogan. Sayang, kita duduk di sini. Dia memeriksa nomor kursi dan duduk bersama Hogan. Lalu, Clarence dan Zoe juga menemukan tempat duduk mereka, yang berada di sebelah kanan Hogan. 2 kursi di sebelah kiri Hogan adalah Wal dan Lilian. Lilian memeriksa dan memastikan nomor tiketnya adalah TAI 4865, yang merupakan kursi ke-4865. Di sampingnya adalah kursi dengan nomor tiket TAI 4866, yaitu tempat duduk Wal. Lilian menghela napas pelan. Lilian berpikir, tentu saja, Ivan pasti sedang membual. Dia melakukannya untuk menolak tiketku. Lilian merasa sedikit kesal. Ketika masa sekolah, Lilian sudah menyukai Ivan, tetapi tidak berani mengakuinya. Lagi pula, Ivan sudah bersama Patty Carrier saat itu. Dia hanya bisa menyimpan perasaannya. Selama bisa melihat Ivan, Lilian sudah merasa bahagia. Pertemuan hari ini, membuka kembali cinta yang telah lama terkubur di dalam hati Lilian. Namun, Lilian masih tidak berani menyatakan cintanya, mengucapkan 3 kata yang sudah lama dia pikirkan, dan bahkan tidak berani meminta nomor kontak. Dia mengumpulkan banyak keberanian untuk memberikan tiketnya tadi. Namun, tiketnya tetap saja ditolak. Apakah ini termasuk penolakan secara halus? Lilian Malen terus memikirkannya. Pada saat ini, Wal yang akan duduk di sampingnya tiba-tiba terpaku. Matanya bergerak bolak-balik antara nomor kursi dan tiket. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Bab 240, aku ingin bertanya sekarang. Nomor di kursi adalah CAI 4867. Sama sekali tidak cocok dengan nomor tiket di tangan Wal. Hogan dan yang lainnya juga terkejut dan merasa aneh. Mereka segera memanggil staf untuk bertanya. Tuan, sesuai aturan, nomor tiket harus sesuai dengan nomor kursi. Kursimu ada di sini. Staf membawa Wal ke tempat duduk yang dipisahkan oleh lorong sepanjang 1 meter. Wal melirik kursi kosong di samping Lilian dengan depresi. Lilian, tunggu sebentar. Orang di sebelahmu akan datang, dan aku akan ganti tempat duduk dengannya. Aku tidak tahu apa yang salah dengan nomor kursi ini. Ya, ganti saja nanti. Kata Hogan. Ini bukan masalah besar. Kamu bisa memberinya uang nanti. Mungkinkah orang itu Ivan Reed?
kata Clarence tiba-tiba. Mata Lilian tiba-tiba sedikit berbinar. Bagaimana mungkin? Kata Hogan dengan tatapan menghina. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengatur tempat duduk? Lagi pula, tiket ini sudah lama terjual habis. Ivan Reed tidak mengetahui kursi Lilian sebelumnya. Bagaimana bisa dia mengatur kursi lain untuk memisahkan wow? Betul. Zoe menimpali. Itu hanya kebetulan. Staf pasti salah mengatur kursinya. Kamu benar. Kata Clarence. Jika dia memiliki kemampuan seperti ini, mengapa dia bisa dikeluarkan dari sekolah? Mereka terus berbicara. Masih ada 3 menit sebelum dimulainya konferensi pers. Orang-orang di sekitar telah duduk di kursi satu persatu. Suasana di sekitar juga mulai hening, tetapi kursi di sebelah Lilian masih belum terisi. Meskipun dia tidak berpikir orang itu adalah Ivan, dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Ketika konferensi akan dimulai dalam 1 menit, tiba-tiba, suara hangat dan menyenangkan bergema di telinga Lilian. Teman, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Suara yang familiar itu membuatnya mendongak tanpa sadar, dan wajah Ivan yang tampan dan cerah muncul di depan matanya. Tiba-tiba, wajah Lilian memerah lagi. Dia mengangguk dengan malu. Ivan pun duduk dengan santai. Ivan Reed? Bagaimana mungkin? Clarence, Hogan, Nellie, dan Zoe menunjukkan ekspresi tercengang. Will bahkan lebih tercengang di tempat, seperti orang bodoh. Ivan Reed, apakah ini tempat dudukmu? Hogan segera bertanya dengan kesal. Dia masih tidak percaya Ivan punya uang untuk membeli tiket. Tentu saja. Apakah kamu ingin melihatnya? Ivan melambaikan tiket di tangannya. Nellie mendengus dan merebut tiket Ivan. Nomor kursi di sana sama dengan kursi di sebelah Lilian. Kamu sangat beruntung. Memang tidak buruk. Ivan masih tersenyum tanpa menjelaskan terlalu banyak. Kamu pasti masuk untuk melihat tempat dudukmu terlebih dahulu. Semua ini pasti kebetulan. Kata Hogan dengan kesal. Awalnya, Will ingin mengganti tempat duduk dengan orang yang duduk di sebelah Lilian, tetapi setelah melihat Ivan, dia menjadi tidak nyaman. Dia sempat menyindir Ivan sebelumnya, sehingga Ivan tidak mungkin akan berganti tempat duduk dengannya. Will tidak tahu apa yang akan Lilian pikirkan tentang dia. Dia terpaksa duduk di kursi yang sekarang. Kakak senior. Saat Ivan duduk di sebelahnya, detak jantung Lilian semakin cepat. Dada besar yang disembunyikannya dengan baik tiba-tiba naik turun, seolah-olah bajunya akan terbuka kapan saja. Di masa lalu, Ivan dan Lilian tidak terlalu akrab satu sama lain. Ivan hanya fokus pada studi dan peti karir. Jadi, Ivan pun terkejut dengan pemandangan yang begitu indah. Bagus sekali. Bahkan terlihat lebih besar dari milik Cassie dan Ellen. Namun, Ivan hanya melihat dari luar tanpa menggunakan penglihatan batinnya. Terkadang, beberapa hal lebih indah jika dibayangkan saja. Ketika terlihat jelas, dia akan kehilangan minatnya. Dari jarak dekat, Ivan menyadari badan Lilian sangat bagus. Bokongnya juga sangat besar. Lilian termasuk wanita yang mudah memiliki bayi, seperti yang dikatakan oleh para orang tua zaman dulu. Seolah menyadari tatapan Ivan, Lilian sedikit menundukkan kepalanya. Dia sangat malu sampai leher dan tulang selangkanya memerah. Namun, walaupun merasa malu, dia secara tidak sadar menegakkan punggungnya untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Ivan memperhatikan perubahan tubuh Lilian dan segera menarik kembali tatapannya. Dia berkata dengan pelan. Konferensi akan segera dimulai, fokuslah. Iya. Lilian segera mengangguk. Pria yang sudah lama dia suka itu duduk di sebelahnya. Dia tidak punya waktu untuk menonton konferensi pers dan terus melirik Ivan dari waktu ke waktu. Tepuk tangan terdengar dari waktu ke waktu. Konferensi pers sudah dimulai untuk sementara waktu, tetapi Lilian tidak mendengar sepatah kata pun. Acara utama akan segera dimulai. Setelah Ivan mengingatkannya, Lilian kembali sadar dan melihat layar lebar di depannya. Di depan layar lebar, Tano, direktur utama grup Smith, berkata dengan penuh semangat. Hal berikutnya yang ditunggu-tunggu semua orang. Krim intermittent medis langit. Boom! Di layar lebar, sebuah video mulai diputar sendiri. Video tersebut menunjukkan bahwa sejak 2010, sekelompok peneliti sedang berdiskusi secara intens tentang obat ajaib yang dapat menyambung tulang dengan cepat. Diikuti dengan usaha dari semua pihak dan peneliti yang bekerja siang dan malam. Tahun di dalam video juga mulai bertambah. 2011, 2012, 2013. Akhirnya, diikuti suara teriakan yang heboh, krim intermittent medis langit berhasil diciptakan. Video tersebut mengumumkan kepada seluruh kerajaan Dragonfire upaya dan kerja keras grup medis langit selama bertahun-tahun, serta puluhan ribu triliun yang dihabiskan dan puluhan ribu peneliti ilmiah. Tidak tahu malu. Bisik Ivan dalam hati.
Krim intermittent super dianggap sebagai obat yang diciptakan oleh grup medis langit. Video berakhir. Dari penelitian dan pengembangan hingga eksperimen, dari eksperimen hingga kesuksesan, semua orang menyaksikan keajaiban krim intermittent medis langit melalui video. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, krim itu berhasil meregenerasi tulang yang patah dan mengembalikan kebebasan bagi mereka yang tidak bisa berdiri. Di akhir video, seluruh area dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Tepuk tangan seperti itu berlangsung selama 5 menit. Tidak ada keraguan bahwa aku sama bersemangatnya dengan semua orang saat ini. Kelahiran krim intermittent medis langit akan sepenuhnya merevolusi persepsi komunitas medis tentang pemulihan tulang secara biologis. Tano berusia sekitar 50 tahun dan suaranya terdengar sangat bersemangat. Obat ini juga akan meningkatkan status medis kerajaan Dragonfire di mata dunia. Aku tidak dapat membayangkan berapa banyak orang yang akan mendapatkan kebebasan karena obat ini. Pidato Tano benar-benar tanpa naskah dan setiap kata-katanya sangat bersemangat. Putranya, Sulavan, membantu menunjukkan obatnya dari samping. Meskipun dia tahu asal mula krim intermittent super, dia tidak bisa memutuskan segala hal. Jadi, dia hanya bisa diam-diam bersimpati untuk Ivan. Apa yang bisa dia lakukan adalah membantu ayahnya dan grup medis langit untuk mempromosikan krim intermittent ke dunia. Ivan sama sekali tidak tertarik mendengarkan omong kosong Tano. Sambil mengagumi dada Lilian, dia berkomunikasi dengannya tentang masalah medis. Ketika mereka berbicara tentang jurusan dan studi, Lilian mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kebijaksanaannya sebagai seorang sarjana. Dia menjelaskan spekulasinya tentang prinsip krim intermittent sesuai dengan data yang dirilis oleh Tano dan grup medis langit. Ivan sedikit terkejut. Banyak tebakan dan spekulasi Lilian cocok dengan resepnya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya sama, banyak dari mereka benar. Apakah kamu juga mempelajari kerangka tulang manusia? Tanya Ivan penasaran. Ya. Lilian mengangguk. Pembimbingku adalah Rosen, seorang ahli tulang yang paling hebat. Kamu seharusnya mengenalnya, kakak senior. Pantas saja. Ivan tahu bahwa prestasi Rosen di bidang ortopedi memang sangat bagus dan telah memenangkan penghargaan internasional. Tapi, kamu masih salah di beberapa tempat. Patah tulang di tubuh manusia tidak hanya merusak satu tulang. Dari perspektif ilmu pengobatan tradisional, patah tulang juga merusak meridian, titik akupuntur. Ivan dengan fasih menjelaskan beberapa konsep di luar pengobatan modern dan era ini. Semakin Lilian mendengarkan, dia semakin terkejut. Meskipun beberapa bagian sulit dipahami, hal ini tetap membuatnya tercerahkan. Landasan teoritisnya telah sangat meningkat. Dia ingin kembali ke laboratorium sekolah untuk mengkonfirmasi beberapa dugaan. Mereka berbicara dengan penuh semangat. Sementara Wall yang berada 1 meter dari mereka terlihat sangat marah dan ingin membunuh Ivan. Setelah waktu yang lama, Tano akhirnya akan menyelesaikan pidatonya. Aku harus mengatakan bahwa krim intermittent medis langit sejauh ini adalah obat terhebat dalam sejarah medis dunia. Kelahirannya tidak terlepas dari jeripayah para ilmuwan selama siang dan malam, dan tidak terlepas dari dukungan pejabat provinsi dan kota kepada grup medis langit kita. Yang paling penting adalah terobosan yang ditemukan oleh seorang anak muda ketika sedang mempelajari obat-obatan. Selanjutnya, mari kita undang anak muda ini untuk menyampaikan pidato atas nama ilmuwan dan peneliti medis. Kita dengarkan ceritanya tentang kesulitan dan proses penelitian. Namanya, Neil Simon. Kita persilakan Neil untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan meriah terdengar lagi. Neil, mengenakan setelan yang rapi, berlari ke atas panggung dan mulai berbicara. Wajah yang muda dan tampan membuat banyak orang berseru, terutama para wanita. Untuk sementara waktu, nama Neil Simon tersebar di seluruh kerajaan Dragonfire melalui berita dan media, dan banyak orang di komunitas medis menganggapnya sebagai idola generasi baru. Bahkan Yanko Simon juga datang ke sini. Dia senang melihat penampilan Neil. Neil tampaknya menjadi pusat dari seluruh konferensi pers. Keluarga Smith tidak muncul di panggung sama sekali. Selama 1-2 jam, Neil terus menjadi tuan rumah dan berbicara. Akhirnya, semua orang selesai berbicara. Neil mengembalikan panggung ke pembawa acara yang cantik. Pembawa acara ini cantik, anggun, dan merupakan pembawa acara terkenal di kerajaan Dragonfire. Lalu selanjutnya, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Silakan jurnalis, teman media, dan teman akademis melakukan persiapan. Waktu tanya-jawab akan dimulai dalam 5 menit. Tidak perlu menunggu 5 menit. Tepat pada saat itu, di samping Lilian, Ivan berdiri dan menyebarkan suaranya ke segala arah dengan kinya. Aku punya pertanyaan untuk sekarang dan ingin mendengar jawaban dari grup medis langit.